Siksa Kubur adalah sebuah film horor religi, film 10 dari sutradara Joko Anwar. Dan film ini diperankan oleh pemeran utama yaitu Faradina Mufti sebagai Sita dan saya sendiri sebagai Adil. Ini berkisah mengenai dua orang anak yang kemudian tumbuh lewat sebuah kejadian yang amat sangat traumatis, kehilangan orang tua. Jadi film ini bercerita tentang kehilangan keluarga dan bagaimana mereka bertumbuh mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada tentang hidup mereka, pertanyaan tentang bagaimana ya sebenarnya manusia setelah mati, dan apakah betul siksa kubur itu ada. Maka peristiwa demi peristiwa yang coba dimunculkan dalam film ini adalah diwakili oleh salah satu karakter yang bernama Sita, yang sedang mencari jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan dalam hidupnya, berusaha mencari tahu siksa kubur itu seperti apa dengan cara mencari orang yang dianggap paling berdosa untuk dia lihat dan dia teliti apakah mereka ini mengalami siksa kubur. Secara singkat mungkin saya hanya bisa cerita sampai situ. Mungkin kakak bisa menjelaskan tentang Kak Reza sendiri ini sebagai Oke. Ya, saya berperan sebagai Adil. Adil adalah kakak dari Sita, seseorang yang bekerja di ruang perawatan mayat. Kemudian dia seorang anak yang punya trauma yang besar terhadap masa lalunya, masa kecilnya, kehilangan ayah ibunya lewat sebuah peristiwa bom bunuh diri. Dan itu menurut saya adalah sedikit banyak tentang Adil. Nah, untuk kakak sendiri cara mendalami perannya itu seperti apa nih? Mendalami peran tentunya Joko Anwar adalah seorang sutradara yang melengkapi kami para pemain dengan background karakter. Jadi kita tuh punya satu sheet tentang karakter itu, dia sekolahnya di mana, backgroundnya seperti apa. Kemudian mempelajari skenario sebaik mungkin, proses reading dan proses diskusi bersama sutradara saya rasa adalah cara-cara untuk kemudian mempertajam sensitivitas saya terhadap karakter Adil. Nah, kakak sendiri ada nggak sih cerita di balik kakak mendalami peran kakak sebagai Adil? Cerita? Ya mungkin cerita ada kesulitan sendiri kah atau mungkin cerita Oh, yang kakak kalau kesulitan rasanya enggak, karena produksi ini luar biasa well prepared gitu ya. Produksinya itu sudah dipersiapkan amat sangat matang, sehingga tidak ada ruang untuk kemudian kita bertanya-tanya ini maunya gimana sih di lokasi syuting atau apa gitu. Ini saya bingung, ini kok gini, ini kok gitu, nggak ada. Semua pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada yang terjadi karena segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan amat sangat matang. Dari mulai pre-production sampai kemudian kami syuting, kami selesai syuting dan lain-lain. Jadi karena kematangan sebuah produksi, maka aktor, kru yang bekerja sama, proses kolaborasinya juga sangat terjadi dengan baik gitu. Nah, tapi ada nggak sih kak tantangan buat Kak Reza sendiri? Mungkin karena layer karakternya cukup kompleks secara emosi, yang menjadi tantangan terbesar saya adalah menghadirkan Adil, menghidupkan Adil dengan kompleksitas emosi tapi yang tidak menggebu-gebu keluar begitu saja tanpa ada sebuah motif yang amat sangat kuat, dan juga bagaimana lewat sorot mata yang merupakan jendela hati kita semua gitu ya, saya berusaha sebaik mungkin dan sebisa dan semampu saya untuk bisa menampilkan emosi demi emosi yang ada dalam diri Adil gitu, lewat sorot mata, lewat bentuk postur tubuh, kemudian bahasa tubuh lainnya. Itu saya mencoba mengcraft sebaik mungkin yang saya bisa untuk bisa membuat karakter ini menjadi juga believable gitu. Nah, untuk yang tadi seperti yang Kak Reza bilang, untuk gerak tubuh tatapan itu sendiri, Kak Reza mendalaminya berapa lama sih? Proses reading itu kurang lebih hampir 3 minggu ya, kurang lebih ya 2-3 minggu lah kalau berapa lamanya. Nah, untuk karakter di film Adil ini dengan karakter Kak Reza sendiri itu apakah berbalik jauh atau gimana? Kalau jauh, iya jauh gitu. Kesamaan yang ada mungkin lebih kepada journey
apa ya, suasana keseluruhan cerita. Kan kita berbicara mengenai kehilangan, saya pernah merasakan rasanya kehilangan seperti apa, berbicara mengenai kehilangan anggota keluarga, berbicara mengenai nilai, itu saya juga punya dan banyak orang lainnya pasti punya rasa itu gitu. Tentu itu berkorelasi dengan diri saya sendiri gitu, adalah hal yang kemudian bersinggungan gitu. Tapi secara utuh menyeluruh gitu karakternya ya jauh banget sih. Saya nggak depresif. Adil itu sangat karakter yang amat sangat depresif, juga dengan trauma-trauma yang mendalam gitu ya. Memori-memori yang membuat dia menjadi orang yang sebegitu tertutupnya gitu. Dan saya nggak punya apa yang mungkin sepenuhnya Adil pernah rasakan gitu. Jadi beda banget sih memang. Ya, tapi Kak, karena Kakak mungkin memainkan peran yang depresinya lumayan besar, itu ke bawah nggak sih Kak? Maksudnya kayak ke real life Kakak, karena kan Kakak termasuk yang akan mempelajari dalam-dalam. Oh ya, kalau ke real life sih enggak sih, nggak mempengaruhi sih, karena saya cukup bisa memisahkan mana set film gitu ya, mana karakter dan mana diri saya sendiri gitu. Jadi saya tidak pernah sepenuhnya membawa pulang karakter yang sedang saya perankan, sehingga menurut saya nggak terpengaruh sih. Conscious ya, secara sadar sih tidak. Nah Kakak, ada nggak sih momen-momen atau hal-hal unik yang Kakak alami selama syuting Siksa Kubur? Hal unik, ya berada di terowongan yang cukup panjang dan merasa sendiri karena krunya jauh-jauh, jaraknya itu lumayan intimidating buat saya, lumayan menakutkan gitu ya. Kayak waduh, suasananya dingin, ini kan terowongan zaman Belanda udah lama nggak berpenghuni gitu, di tengah hutan, jadi lumayan agak mengerikan lah rasanya gitu. Tapi Kakak mungkin jadi lebih sensitif gak sih Kak akan hal-hal? Saya sudah sensitif sejak lama akan hal-hal seperti itu, jadi buat saya sih nggak membuat saya lebih atau kurang. Nah, mungkin alasan Kakak sendiri memilih Siksa Kubur itu apa Kak? Saya percaya bahwa skenario peran dia justru memilih aktornya gitu ya. Jadi saya tidak memilih per se gitu, tapi kesempatan yang diberikan kepada saya sambut dengan sangat baik, karena buat saya Siksa Kubur adalah sebuah film yang membawa saya kembali ke titik awal saya kenapa ada di dunia film. Karena saya mengawali film itu lewat kesempatan yang dulu diberikan kepada saya itu lewat film horor juga. Jadi sekarang ketika saya bisa punya film horor disutradarai oleh Joko Anwar, rasanya secara kualitas cerita dan packaging, the whole package of the movie itu di tangan yang amat sangat mumpuni, dikerjakan orang-orang terbaik, talenta-talenta terbaik di Indonesia gitu ya. Buat saya itu keputusan yang paling tepat yang saya ambil. Terus Kakak mungkin setelah ini apakah seorang Kak Reza akan lebih sering Bermain film horor? Kalau sering mungkin tidak ya. Karena saya jujur lumayan penakut juga sama film horor, jadi saya jarang sebenarnya nonton film horor. Kalau sering sih mungkin nggak rasanya ya, tapi mudah-mudahan saya bisa terlibat dalam film horor yang secara cerita punya kekuatan cerita yang kuat dan kekuatan karakter yang juga menurut saya memberikan saya tantangan tersendiri gitu. Tapi Kak Reza sendiri apakah akan lebih memilih kalau untuk film-film horor seperti ini? Memilih itu genre apapun sih. Kalau saya punya kesempatan untuk memilih ya, saya akan memilih yang terbaik menurut versi saya. Tapi kalau kesempatan memilihnya ada gitu, jadi memilih itu buat saya sangat dinamis. Dia nggak sesolid itu gitu. Jadi tergantung situasinya, tergantung kesempatan yang ada. Thank you. Mungkin boleh promo? Yes, boleh. Teman-teman semua pecinta film Indonesia, saya Reza Rahadian ingin mengajak sahabat, teman semua, keluarga untuk menonton film Siksa Kubur di Lebaran. Film yang membuat kita kembali lagi mengingat, berefleksi diri, berkontemplasi, atau sekedar diskusi bersama teman atau keluarga
Lebaran di bioskop, nonton Siksa Kubur.